Himalaya berguncang, moncong tank Cina diarahkan ke India. Ada apa? Benarkah keduanya akan berperang? Situasi di sejumlah wilayah perbatasan Cina dan India semakin memanas saja. Sebuah laporan intelijen India kembali membuktikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kian gencar melakukan pergerakan ke daerah garis kontrol aktual atau LAC. Tak cuma pasukan, dalam laporan yang diperoleh FIFA militer dari Telegraph, India menyebut bahwa sejumlah tank tipe 15 Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAGF sudah masuk ke wilayah Danau Pangong atau juga disebut Pangongso. Citra satelit resolusi tinggi menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina semakin memperkuat posisinya di titik-titik kebuntuan, ucap seorang pejabat Biro Intelijen India yang tak mau disebutkan namanya. Mereka membangun lebih banyak struktur militer selain mengerahkan lebih banyak tentara dan tank, katanya. Mobilisasi sejumlah pasukan dan tank militer Cina ini jadi bukti pertemuan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe tak berbuah hasil. Pasalnya pergerakan pasukan dan tank-tank Cina ke Danau Pangong hanya berselang 2 hari setelah Singh dan Fenghe bertatap muka. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan India yang juga tak ingin disebut namanya memastikan bahwa pasukan Cina sudah memasuki wilayah yang diklaim menjadi milik India. Tentara Cina diduga sudah memasuki wilayah India sejauh 8 km sebelah utara Danau Pangong, termasuk wilayah dataran Depsang. Apa yang kami perhatikan adalah agresi teritorial yang ditingkatkan oleh Cina. Meskipun telah membicarakan soal kelanjutan dialog untuk melepaskan diri dari titik kebuntuan, tindakan mereka tidak sesuai dengan kata-kata mereka, ujar pejabat Kementerian Pertahanan Cina. Ketegangan meningkat di titik-titik terbaru yang menyala karena Cina terus mengerahkan lebih banyak pasukan dan mesin, katanya. Pada akhir Agustus 2020 lalu, India mengklaim telah berhasil menggagalkan aksi provokatif personel Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang mencoba masuk ke wilayah teritorialnya. Meski tak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka, insiden itu adalah yang terpanas kedua setelah peristiwa bentrokan antara pasukan militer kedua negara pada Juni lalu. Sementara itu, situasi di perbatasan India dan Cina masih memanas. Kedua negara sama-sama telah mengerahkan kekuatan militer besar-besaran dan siap angkat senjata. Informasi yang dihimpun FIFA militer Sabtu 5 September 2020 kemarin, India kini telah mengerahkan ribuan tentara dan pasukan tank ke wilayah sekitar Danau Pangongso. Pasukan militer India bersiaga penuh untuk mengantisipasi terjadi konfrontasi dengan tentara Cina. Sementara Cina juga masih bertahan di posisi beberapa kilometer dari lokasi konsentrasi penumpukan pasukan India. Di saat bersamaan proses penyelesaian konflik terus berlangsung, yang terbaru Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe sudah melakukan pembicaraan. Petinggi kedua negara menggelar pertemuan di Moskow. Hanya saja dikabarkan pembicaraan sengketa cukup alot. India dan Cina sama-sama masih ngotot saling salah menyalahkan terkait tindakan-tindakan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan militer kedua negara di garis kontrol aktual. Meski begitu, Panglima Angkatan Darat India Jenderal Manoj Mukund Naravane sangat yakin konflik akan mereda, bahkan berakhir tanpa harus terjadi perang terlebih dahulu. Kami yakin bahwa masalah dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pembicaraan, kata Naravane seperti dilansir dari ANI. Konflik antara India dan Cina di perbatasan sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam, dan sudah banyak nyawa militer kedua negara melayang sia-sia. Yang terbaru, sempat terjadi konfrontasi fisik di Lembah Galwan, Ladakh Timur pada Juni 2020.
Dalam bentrokan itu, puluhan tentara tewas dari kedua belah pihak. Sementara itu, armada perang Angkatan Laut Rusia dan India telah memulai latihan perang besar-besaran dalam Operasi Indra Navy 2020 di perairan Samudra Hindia. Latihan perang dimulai hari ini, Jumat 4 September 2020 hingga besok. Berdasarkan informasi resmi yang didapat Viva Militer dari militer Rusia dalam latihan perang itu, Kremlin mengerahkan pasukan dari Armada Laut Pasifik yang terdiri dari kapal anti kapal selam, Admiral Tribut, dan Admiral Vinogradov, serta kapal tanker raksasa Boris Butomo. Militer Rusia menyebutkan latihan perang kali ini berada di tahun sebelumnya, sebab tak ada pertukaran pasukan dengan militer India. Hal ini diberlakukan untuk mencegah serangan virus corona atau COVID-19. Karena tindakan pembatasan terkait pandemi virus corona, latihan dilakukan dalam format non-kontak, tanpa pertukaran petugas penghubungan, kata militer Rusia. Sementara itu, dari militer India dikerahkan kapal fregat Shahdadri atau fregat Sahyadri dan Ranwijaya, korvet Klitan, dan kapal tanker Sakti. Selain itu, dalam latihan perang ini, militer kedua negara juga mengerahkan helikopter tempur yang diangkut masing-masing kapal perang. Latihan perang akan dilangsungkan di dua perairan, yakni mulai di perairan Teluk Benggala sebelah barat Semenanjung Malaysia hingga ke perairan Laut Andaman sebelah barat Provinsi Aceh, Indonesia. Selama 2 hari latihan, direncanakan untuk melatih komunikasi dan suplai di laut dan melakukan 1 set latihan tempur, kata militer Rusia. Perlu diketahui, meski latihan perang ini rutin digelar setiap tahun, tapi kali ini latihan perang dimanfaatkan India sebagai upaya propaganda menakut-nakuti Cina. Apalagi hubungan kedua negara sedang hot-hotnya terkait sengketa perbatasan di Ladakh Timur. Perairan Andaman dan Nicobar merupakan salah satu wilayah yang dijadikan senjata bagi India untuk membuat ciut nyali Cina, sebab perairan itu merupakan gerbang masuk menuju jalur sutra Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan terpenting di dunia. Jika India sampai nekat mengerahkan pasukan menutup perairan Armada dan Nicobar, maka dipastikan perekonomian Cina bakal terguncang hebat. Sebab jalur itu merupakan lintas kapal-kapal tanker minyak dan Timur Tengah dan Afrika menuju ke Cina dan lintas kapal-kapal dagang Cina ke Timur Tengah dalam Afrika.